Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali hadir bersama saya Anissa Fitria yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pemirsa, telah berlangsung kegiatan pembelajaran teknik reportase dan investigasi berita. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang 11 dan berlangsung selama 2,5 jam, dari pukul 10 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini diisi langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, selaku dosen pengampu yang memberikan panduan langsung kepada para mahasiswa terkait menjelaskan teknik reportase berita di lapangan, juga menjelaskan teori terkait mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pemirsa, perkembangan teknologi informasi terus membawa perubahan besar ke dalam dunia jurnalistik. Jika dulu wartawan identik dengan wawancara langsung, observasi di lapangan, dan pencatatan manual, kini proses peliputan berita telah memasuki babak baru yang mengandalkan kekuatan data dan analisis komputer. Inilah yang dikenal dengan istilah Computer Assisted Reporting atau disingkat sebagai CAR. Sebuah pendekatan yang menggabungkan teknologi komputasi dengan metode penelitian sosial dalam proses peliputan serta penulisan berita. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Philip Meyer melalui bukunya Precision Journalism. Ia menegaskan bahwa jurnalisme masa depan harus berlandaskan pada bukti kuantitatif dan analisis ilmiah, bukan hanya pada intuisi atau testimoni narasumber semata. Dengan kata lain, CAR menghadirkan paradigma baru dalam dunia pers. Dari yang semula berlandaskan ungkapan I was there atau my source said, bergeser menjadi the data show. Pergeseran ini bukan sekedar perubahan teknis, tetapi perubahan cara pandang dalam memahami dan menyajikan kebenaran. Jurnalis tidak lagi hanya menjadi saksi mata peristiwa, melainkan menjadi analisis sosial yang membaca pola, tren, dan korelasi di balik data. Dengan bantuan teknologi, berita tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki dasar empiris yang kuat. Di Indonesia, Tempo Media Group menjadi pelopor penerapan Computer Assisted Reporting. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Asprilia dan Maharani pada tahun 2019, diketahui bahwa penerapan CAR mampu meningkatkan efisiensi kerja redaksi hingga 40%. Lebih dari itu, Tempo berhasil mengubah pola kerja jurnalistiknya menjadi berbasis bukti atau evidence-based journalist. Dalam model ini, data bukan lagi sekedar pelengkap berita, melainkan menjadi sebuah fondasi utama dalam membangun narasi yang kredibel dan argumentatif. Namun, pemirsa, penerapan CAR tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak redaksi di Indonesia yang masih menganggapnya sekedar alat bantu teknologi, bukan sebagai paradigma berpikir baru. Padahal, seperti dikatakan Brent Houston, tantangan terbesar bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada literasi data. Kemampuan untuk membaca, memahami, serta mengkritisi data secara mendalam. Kesenjangan literasi data ini menjadi persoalan yang serius. Karena tanpa pemahaman yang kuat, jurnalis mudah terjebak pada apa yang disebut dengan determinisme angka. Artinya, data dianggap selalu benar, padahal di balik setiap angka ada konteks sosial dan bias yang perlu dikritisi. Selain tantangan pengetahuan, jurnalisme berbasis data juga menghadapi persoalan etika. Di era digital yang serba terbuka, sebagian besar data publik diperoleh melalui teknik seperti web scraping atau pengunduhan dokumen digital. Hal ini menimbulkan dilema moral. Bagaimana jurnalis dapat menggunakan data untuk kepentingan publik tanpa melanggar privasi individu?
Bagaimana memastikan bahwa berita yang berbasis data tidak memperkuat bias algoritmik yang tersembunyi? Seperti diingatkan oleh Stephen Ward, jurnalisme digital harus menyeimbangkan hak publik untuk tahu dengan kewajiban menjaga integritas dan martabat individu. Karena itu, selain kemampuan teknis, Computer Assisted Reporting juga menuntut kepekaan etis yang tinggi. Dari sisi manajemen, penerapan CAR tidak bisa dilakukan dengan pola kerja redaksi tradisional. Grant dan Wilkinson menyebut bahwa teknologi ini bukan bentuk automation, tetapi augmentation, memperluas kapasitas jurnalis bukan menggantikannya. Oleh sebab itu, manajer redaksi kini perlu mengkoordinasikan kolaborasi antara reporter, analisis data, dan desainer visual agar proses produksi berita berjalan lebih efisien dan mendalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Roger Fidler dalam teori media morfosis, resistansi terhadap teknologi adalah bagian alami dari proses adaptasi sosial. Artinya, perubahan memang membutuhkan waktu, pembiasan, dan pembelajaran bersama. Lalu, bagaimana solusinya? Para ahli menawarkan 4 strategi utama yang bisa dilakukan di divisi pemberitaan. Pertama, meningkatkan literasi data dan pelatihan teknis yang berkelanjutan. Wartawan perlu dibekali tidak hanya dengan kemampuan menggunakan perangkat lunak, tetapi juga dengan kemampuan berpikir komputasional dan analisis kritis terhadap data. Kedua, pembentukan desk khusus jurnalisme data. Dalam tim ini menjadi pusat koordinasi antara reporter, analisis, dan desainer visual agar setiap liputan berbasis data dapat diproduksi secara efisien dan akurat. Ketiga, penguatan infrastruktur digital dan sistem kerja kolaboratif. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi cloud dan manajemen basis data terpadu. Dan yang terakhir, menjalin kemitraan dengan lembaga penyedia data publik dan komunitas open data, seperti Badan Pusat Statistik, DataGo.id, hingga platform komunitas Indonesia Data Portal. Kolaborasi ini penting untuk memastikan jurnalis mendapatkan sumber data yang kredibel dan terverifikasi. Keempat strategi ini bukan hanya langkah yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan ekosistem yang saling mendukung. Peningkatan kapasitas manusia, restrukturisasi organisasi, penguatan teknologi, dan kolaborasi eksternal semuanya menjadi fondasi untuk menuju redaksi yang lebih modern, efisien, dan berbasis bukti. Baik pemirsa, itu tadi berita yang dapat saya sampaikan. Saksikan terus berita selengkapnya hanya di channel ini. Baik pemirsa, saya Anissa Fitria beserta kru yang bertugas melaporkan.